Universitas Indonesia yang ada di Bandung, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Sosial dan Politik, semester 1 dengan NIM 2267201008. Baik, di sini saya akan menyampaikan mata kuliah PPKN tentang topik relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia di era 5.0. Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana segala kegiatan bergantung pada pemanfaatan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Keberadaan era 4.0 mengakibatkan degradasi manusia yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin dan robot pada dunia industri, sehingga mengakibatkan pengguna industri internet di Indonesia saat ini meningkat 11% dan Indonesia juga menduduki peringkat pertama pengguna e-commerce di dunia. Internet sama halnya dengan dua sisi mata uang, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sehingga dalam hal ini Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi era 5.0, karena tanpa adanya ideologi negara maka akan membuat negara menjadi hancur. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila patut untuk diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila di zaman kemajuan teknologi sekarang ini, Indonesia merupakan negara multikultur yang terdiri dari beragam agama, budaya, suku, ras, sehingga sangat perlunya penerapan nilai Pancasila untuk mempersatukan keberagamaan tersebut. Era Society 5.0 diperkenalkan oleh Jepang yang dimana semua orang berkomunikasi menggunakan mesin. Era Society 5.0 ini tidak jauh berbeda dengan era Society 4.0, sehingga adanya persamaan dan perbedaan, di mana dalam era Society 4.0 dan era Society 5.0 sama-sama menekankan teknologi baik dari komunikasi yang dilakukan melalui teknologi multitasking dan mempertimbangkan rekayasa berkelanjutan untuk kelestarian alam. Di samping itu juga dalam era Society 4.0 bekerja dilakukan secara otomatis dan pengguna mesin juga dilakukan secara otomatis, dan perubahan komunikasi yang semua beralih dengan menggunakan teknologi. Selain di era Society 5.0 mengakibatkan lebih humanis, lebih mengoptimalkan tanggung jawab terhadap tenaga kerja, lebih mengoptimalkan pengetahuan seperti halnya dalam era Society 4.0 mengakibatkan dunia seakan terhubung sangat cepat sehingga tanpa adanya batas demografis, sehingga di era Society 5.0 adanya perubahan yaitu menyelaraskan antara dunia nyata dengan dunia maya. Karena era Society 5.0 memiliki prinsip keseimbangan antara perkembangan ekonomi seperti kebutuhan energi, kebutuhan pangan, dan penyerataan kesejahteraan. Dalam hal ini perlunya semangat Pancasila untuk mengatasi konflik dan tantangan yang terjadi pada era Society 4.0 dan era Society 5.0. Tantangannya yang terjadi seperti menguatnya individualisme, liberalisme, pasar, radikalisme, fundamentalisme, agama, dan lain-lain. Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini. Dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam 5 sila tersebut, karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia. Salah satunya adalah
revolusi industri 4.0 dan Suci 5.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya kepribadian bangsa. Akan tetapi untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusara arus globalisasi dunia yang semakin kuat dengan dibarengan perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan industri 4.0 dan Suci 5.0. Hal ini sebenarnya sudah mulai terjadi karena terlihat banyak nilai Pancasila yang mulai diajukan dalam arus perkembangan teknologi saat ini, di mana setiap SDM harus memiliki kemampuan lebih untuk bersaing dengan dunia luar. Rakyat dan bangsa Indonesia yang harus mampu suatu roadmap terkait implementasi Pancasila di berbagai bidang. Kolaborasi Pancasila perkembangan revolusi industri 4.0 dan Suci 5.0 akan menjadikan SDM Indonesia semakin kuat, karena perkembangan revolusi tersebut tidak akan lepas dengan pertumbuhan kemampuan soft skill dan juga merupakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan representatif dari kemampuan soft skill yang dibutuhkan di perkembangan revolusi tersebut. Hal terpenting adalah bagaimana SDM Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai apabila merusak kata nilai budaya nasional mesti ditolak dengan tegas. Pancasila terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan Suci 5.0 akan terlihat pada penyampaian pengajaran Pancasila yang merupakan dasar soft skill dapat diterapkan dalam implementasi pengajaran di pendidikan tinggi vokasi, karena dalam pendidikan vokasi untuk mencetak SDM yang berkompeten baik hard skill ataupun soft skill. Perkembangan kedua revolusi tersebut menghadirkan suatu peluang dan ancaman. Dalam satu sisi, peluangnya adalah dapat mengimplementasikan Pancasila dalam perkembangan revolusi tersebut sehingga SDM Indonesia memiliki kompetensi yang profesional dan dapat bersaing dengan era saat ini. Akan tetapi ada juga ancaman terhadap perkembangan revolusi tersebut, yaitu tidak dapat terimplementasinya soft skill yang profesional sehingga SDM Indonesia semakin tertinggal dan tidak dapat bersaing dengan dunia luar. Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan Suci 5.0 karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin menginteraksikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerja yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomasi yang semakin canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Output pendidikan vokasi sendiri adalah membentuk SDM yang berkompeten dalam hard skill maupun soft skill. Maka Pancasila era industri 4.0 dan Suci 5.0 pendidikan saat ini harus fleksibel dalam pengimplementasinya, akan tetapi tidak lepas dari nilai yang ada. Itulah hasil paparan saya tentang makalah mata kuliah PPKN. Tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan, atau kata-kata yang tidak wajar, atau kata-kata yang jelas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ayo teman-teman yang mau bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan